Weh, Assalamualaikum Halo, warahmatullahi. assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sorry Mas. Ini tadi. Ampun. Terpaksa mengusir keluar ya, padahal lagi dingin kayaknya di sana. Iya. Biasa kalau pagi sekitar berapa ini? 5 derajat lah, nggak terlalu dingin. Sorry nih kalau Sabtu itu biasanya kan orang rumah itu pada di rumah semua, masak Mhm. semua gitu. Jadi kebetulan saya tinggal sama orang-orang Indonesia gitu, yang kerja di sini gitu Oh, loh Mas. heeh heeh. Jadi cukup nyaman juga lah. Alhamdulillah. Ini lama-lama nggak ketemu kita ini. Oh, lama banget ya. Berapa tahun Sejak itu kapan nih Mas? hitungannya? Aku lupa ya. Terakhir kayaknya rapat bareng tuh sama teman-teman di JKN yang bahas apa gitu, lupa aku. Tentang penilaian apalah gitu. Lelang apa ya kalau nggak salah ya? Saya lupa sama sekali. Gimana Mas, kabar Mas? Alhamdulillah baik. Ini harusnya kebalik dong, kita yang nanya ke Oh Mas iya, kan. oh iya ya. Gimana kabarnya nih? Oh iya. Alhamdulillah ini. Saya baru selesai final minggu ini. Alhamdulillah udah selesai Wah, semua ini. jadi lebih Besok tenang lah. ya minggu besok ini graduation ceremony-nya online tapi Oh, jadi nggak terlalu macam-macam ribet-ribet lah ya. enggak di rumah aja. Yalah, ini sebagaimana tamu-tamu sebelumnya, selamat datang Oh, lah iya. di Oh, channelku. enggak ya. Ini channel Iya ya, pribadi terima ya. kasih, terima kasih. Jadi biar bisa Mantap. ngobrol-ngobrol santai lah gitu. Aku bingung juga, canggung juga ini harus bersiap-siap untuk manggil Pak Verda ini. Biasanya kalau sudah balik Jangan dari dari luar negeri tuh enggak. udah siap-siap jadi pejabat aja. Aduh. Tapi aku biasa kok nyebut situ. Ya kita santai lah sambil sambil ini ya. Ini buat teman-teman yang nggak tahu nih, saya harus sedikit menjelaskan. Ini teman lama sih sebenarnya. Ya nggak lama-lama banget. Teman lama dari DJKN ya. Masih kan Pak statusnya? Iya, Masih di DJKN kan? Status pegawai. masih ya. Kayaknya belum diusir kayaknya dari DJKN. Janganlah. Dan masih di Direktorat Penilaian, Mas. Oh Masih iya. dari awal Oh, penempatan gitu. penilai pemerintah ya. Statusnya udah penilai pemerintah belum sih? Kan kemarin Menpan udah ya, udah keluar SK-nya tuh, tapi udah punya SK belum? Ini ini posisinya kan dulu ada penilai pemerintah, terus kemudian ada jabatan fungsional gitu, Mas. Heeh Kalau nggak heeh, salah ya, lah pas heeh. pas banget itu. Kalau dapat SK penilai pemerintah itu SK saya 2016. Berarti udah lah. Cuman pas saya mau berangkat ke sini itu Fungsionalnya belum ada kan SK Menpannya kan? pas fungsionalnya baru mau buka. Jadi saya Oh. nggak eligible buat daftar aja, saya nggak eligible. Jadi ya Oh belum. Kalau gitu. kalau jabatan fungsional nggak kayaknya. Oh, Belum gimana? Enggak atau belum ya? Oh, kalau enggak dapat SK-nya gitu lah istilahnya ya. tapi Karena kan harus ada. nggak langsung ya, maksudnya kan sudah punya SK penilai pemerintah sebelumnya nggak langsung semacam Enggak, M-Passing itu Mas. nggak? Tetap 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 ada ujian passingnya ya kalau nggak salah ya. Ada Hmm, seleksinya juga kok. Kalau so- lihat dari statusnya teman-teman ya. soalnya dulu kan kita ketemu itu masih zamannya Pak Merizal Nur ya, Pak Merizal ya. Sekarang kan udah ganti Oke, Pak Kurniawan Nizar ya. Pak Nizar ya. Oh, jadi dulu saya ketemu beliau ini masih jadi sekretarisnya Iya. Pak Merizal. Sering telepon-teleponan karena banyak urusan kantor gitu kan. Ini kalau di DC jam 9 juga kan kalau nggak salah ya, selisih 12 jam. Sama Cuman 12 jam beda duluan Indonesia. beda posisi matahari aja. Di sini mataharinya Oke. sembunyi, di sana nongol. Baru baru nongol subuh aja jam 6 baru di sini. Wah, ini luar biasa lah. Keluarga dibawa ke sana enggak kan? Enggak jadi, Mas. Oh, enggak karena COVID atau enggak? Bukan ya? Iya karena COVID. Aku manggil Mas nggak apa-apa ya ini? Saya agak Santai. terbiasa memanggil Pak ini. Enggak santai. Kalau malah ini sekarang ini karena pimpinanku kan namanya Pak Firman juga, Pak Firmansyah. Oke. Ya kan. Nah, aku Firman juga. Jadi orang-orang yang bahkan jauh lebih tua dariku sekarang manggilnya Mas supaya beda sama Oh, pimpinan. biar bedain ya. Oke. Aduh. Jadi santai aja lah.
santai aja ini kan Ya, siap. channel happy aja. Tapi ya insya Allah sharing-sharing lah buat teman-teman. Wah ini Iya. mohon maaf nih ya, saya harus minta maaf nih di channel ini bapak-bapak yang di DJKN, saya mendahului nih. Biasanya kalau udah fresh graduated baru gitu kan pasti di anu kan, apa istilahnya Iya. adalah semacam in-house gitu ya untuk yang disampaikan sharing-sharing gitu kan ini. Jadi saya dicuri duluan ini. Ini bukan salah saya loh Pak. Ini beliaunya yang minta sebelum balik ke Indo katanya. Enggak, kalau sharing di DJKN kan jadinya formal gitu kan Mas. Kalau sama Itulah. jenengan kan bisa lebih casual gitu kan. Iya, santai lah. Iya. Nggak usah terlalu kaku gitu lah. Tapi dulu dari STAN juga toh ya? Aku lupa ingat. Nggih, Penilai saya juga ya? stan. Saya dari akuntansi. Oh, Lulus akuntansi. 2007. Tapi langsung ke Lulus DJKN. 2007. Langsung ke DJKN, angkatan kedua DJKN Mas. Jadi kan angkatan pertama, 2006 angkatan ya? kedua DJKN. Ya 2006 kan, 2007 masuk ke DJKN. Setelah ganti DJPLN ke DJKN gitu, kalau nggak salah itu. Oh, berarti nggak ngalami DJPLN ya, langsung ke DJKN waktu Ya, itu ya? iya. Oh, Jadi lumayan lah cuman berarti. ada 10 dari angkatan kami itu cuma ada 10 dari lulusan akuntansi itu di penempatan di DJKN dan Langsung di Direktorat Penilaian? langsung di Direktorat Penilaian. Oh, Alhamdulillah. kenapa nggak ngambil dari PBB waktu itu kan masih ada kali ya? PBB Sekarang, juga ngambil. oh Oh iya, kenapa penilaian nggak ngambil PBB gitu maksudnya ya? iya logika aku kan PBB ada tuh sebenarnya. Aku juga termasuk orang yang dari PBB tapi nggak nyasar ke sana sih. Karena belum Jangan ada lah waktu ya. itu. Ya itu paling yang tahu paling Pak Mary Jalnur lah itu pas dulu Oh. atau sama Pak Koswara ya waktu itu. Nggak tahu Oh Pak kenapa kok Koswara. kami saya yang dipilih, kenapa yang saya dipilih gitu ya. Nggak ngerti juga sih. Tapi mungkin karena kami dari akuntansi harus belajar dulu Mas. Kalau anak teman-teman PBB itu kan udah siap terjun tuh. Ya kan, jauh lebih mumpuni kalau langsung praktek gitu kan kalau kami ya. Jangan tahu sendiri kan saya pertama kali masuk itu kan jadi sekretarisnya Pak almarhum Iwan kan. Pak Iwan. Pak Iwan. Berarti lama juga ya sampai Pak Merizal masih sempat sekretaris ya sampai kemudian pindah baru ke unit teknis gitu ya? Enggak, saya pindah Atau udah pindah waktu itu? Udah pindah, Mas. Saya dipindah ke tata usaha dulu itu pas zamannya Pak Adit. Oh, berarti saya waktu kontak-kontak udah di tata usaha mungkin ya? Nggih, di TU. Oh, itu karena kita kontak karena ngurusin itu Pak, Mas, RUU penilaian. Kan kebetulan waktu itu saya yang bagian riwa-riwi ngubungin semuanya RUU penilaian waktu itu pas masih ada. Oh gitu. Ini ngobrol-ngobrol santai aja lah. Ini di DC tinggalnya di mana nih? Keluarga Indonesia tapi kerja di sana gitu? Jadi saya ini tinggalnya sebenarnya nggak tepat di DC lah. Saya tinggalnya itu di Rockville, Maryland. Oh. Itu sekitar 30 menit lah dari kampus, nggih. Jadi ya lumayan nyaman Mas. Situasinya rumahnya masih jarang nggak kayak di DC gitu. Terus saya di sini sama ibu dari orang asli Jawa Timur juga gitu kan. Di sini kayak beliau itu sewa rumah terus disublet gitu kan, disewakan sama banyak orang Indonesia juga yang kerja di sini, banyak kan ibu-ibu sih. Oh. Yang ibu-ibu, terus ada juga beberapa teman ada Aljazair, ada dari orang sini orang Spanish gitu. Oh, tapi emang di situ diapit Maryland sama Virginia kalau nggak salah ya? Nggih. Enak di pinggirannya sih, kalau di tengahnya apalagi hari libur sepi gitu ya. Tapi lagi hari kerja rame. Aku nggak tahu sih, aku nggak bayangin sih. Mas, lebih murah Mas. Oh iya. Jadi gini aja, ini loh, Jakarta, Bogor, Bekasi lah. Dengan kerjanya di Jakarta, rumah di Bekasi lah, 30 menit naik kereta sama. Oh, hari-hari dingin gitu aja, hari-hari naik kereta tapi ya. Hari-hari naik kereta berarti. Naik kereta, naik bis ya. Oh. Berapa lama kuliah di sana? Aku nggak tahu tuh. Aku pas kontak-kontak baru nyadar kalau ini posisi udah di sana. Iya waktu itu ya. Aku dari Agustus Mas masuk. Tahun lalu. Tahun kemarin ya. Tahun lebih dikit setengah tahunan lah.
Adaptif. Awalnya memang 2 tahun Mas rencana, cuma karena Covid ini jadi udah kejar aja lah sebanyak-banyaknya SKS pulang lah daripada jauh lama-lamaan sama keluarga kan nggak bisa dibawa ke sini juga waktu itu. Tapi awalnya mau dibawa ya? Ya, rencananya mau dibawa. Kalau ada keluarga kan rencananya selama mungkin di sini gitu kan. Tapi kalau nggak ada keluarga kan secepat mungkin balik gitu. Tapi COVID gimana di sana? Udah aman? Ini Masih? naik lagi Mas. Oh. Untuk DC dan sekitarnya ini naik lagi. Kebetulan pas barusan minggu kemarin itu, Senin kemarin itu pengumuman masjid ditutup lagi, Masjid Indonesia. Jadi kita itu di sini komunitas Indonesia itu punya masjid sendiri Mas. Imam Center namanya di Maryland itu, memang tempat ngumpulnya orang-orang Indonesia gitu. Alhamdulillah kayaknya dibangunnya pas zamannya Pak SBY, kedubesnya Pak Dino Patijalal. Nah itu. Jadi orang Indonesia di sini terkenal komunitasnya di kalangan umat Muslim di sini sih. Jadi bagus gitu, gede, bisa buat ngumpul. Berarti dan sekarang itu untuk resto-resto Mas, balik nggak bisa dine in lagi, harus take away lagi. Itu karena kami itu di US tuh baru aja Thanksgiving Mas. Iya kan, Thanksgiving itu kayak lebarannya kalau di Indonesia tuh banyak yang pulang kampung kayak gitu-gitu, sama aja itu di sini tuh. Terus pulang kampung naik lagi gitu kan. Sama, nggak jauh beda kok. Ya semoga flightnya aman aja. Insya Allah. Karena repot juga itu. Kalau kayak gitu kan biasanya pembatasan ya, apa istilahnya kalau di sana. Kalau di sini kan PSBB tuh, pembatasan sosial. Ya, itu. Sama sih, sama. Cuman nggak ini sih, nggak kalau aku lihat itu pemerintahnya lebih proaktif Mas. Jadi dibatasi ini sebenarnya nggak nunggu kasusnya naik dulu. Pokoknya udah tahu Thanksgiving itu bakal ada efeknya, langsung dikunci. Langsung dibatasi dulu, langsung dibatasin dulu. Oh, antisipasi ya? Iya betul. Oh ya, alhamdulillah lumayan lah kalau kayak gitu. Sebenarnya kemarin pemilu juga nggak tahu rame nggak. Tapi kuliah sempat online gitu nggak sih? Atau tetap ke kampus? Kuliah itu dari spring break awal tahun itu udah online full. Dan rencananya spring tahun depan masih online kalau di DC Mas. Untuk seluruh DC emang ini Mas, DC itu emang agak gimana ya, kebijakannya itu emang protektif gitu ya. Jadi kalau misalkan ada salju dikit aja turun gitu ya, kalau misalkan di state lain itu kata teman-teman di state lain yang udah tebel itu tetap aja boleh ngantor, di DC itu salju tipis aja segera diliburkan. Semua kantor itu boleh pulang setengah hari gitu. Lebih ketat kayak ya? Gitu emang lebih lebih ketat banget lah gitu. Jadi nggak mau macam-macam lah gitu. Nah kan makanya kalau lihat dari sisi COVID, kasus COVID di situ emang rendah dibanding sama yang Florida, state lain. Oh gitu ya. Apa karena ibu kota? Tapi nggak. Mungkin itu. Mungkin ya. Mayornya juga bagus. Mayornya. Apa disiplin lah ya, maksudnya disiplin. Preventifnya bagus gitulah ya. Iya, preventif. Nah, sekarang kita baru ngobrol-ngobrol masalah stan nih dari akuntansi. Dulu kan aku setauku ya, kalau akuntansi itu biasanya urusannya kalau nggak ke auditor tuh inspektorat, BPK atau BPKP, biasanya nyambungnya itu ke situ. Kalau nggak pajak. Nah, ini kok bisa nyasar itu sebenarnya dulu itu sempat milih atau terpilih? Aku merasa terpilih Mas istilahnya gitu. Jadi Mas, kalau angkatan saya nggak tahu, kalau angkatan Mas Firman ya, angkatan saya itu cuma bisa milih instansi. Pilihannya BPK, BPKP, atau Kementerian Keuangan. Oh, Kementerian Keuangannya umum gitu ya, nggak apa? Kementerian Keuangannya nggak boleh dipilihkan. Terus sama kayak sampean, kenapa kok saya masuk DJKN? Ini saya waktu itu sempat denial juga DJKN itu apa, kan nggak ngerti tuh Mas. Itu baru tahun keduanya DJKN ini, mohon maaf ini Bapak-bapak yang DJKN. Karena saya sampai searching kan, DJPLN, terus kenapa DJKN? Ini masalahnya apa? Nyambungnya akuntansi, anak-anak akuntansi di mana? Apa karena karya tulis
saya itu terkait manajemen barang milik negara. Pas kebetulan itu saya ngambil karya tulisnya itu gitu kan. Terus saya cari itu apa yang pas, itu ternyata ya yang paling nyambung itu yang BMN itu gitu kan. Terus kenapa? Ya itu biasa lah Mas, awal-awal. Terus semuanya kan awalnya aja merasa terpilih, terus akhirnya malah senang gitu kan. Wah, menarik juga gitu. Ya, pikiran saya juga sama loh Mas. Kenapa saya itu udah pikiran wah kerja langsung ngaudit gitu kan, atau enggak lah bagian akunting lah ya, akunting, belajarnya akunting terus kan kayak gitu. Tapi dulu di Stan tahu lah ya, anak spes PBB penilai itu pernah tahu lah ya kerjaan mereka tuh ngapain itu. Iya, bayanganku kan mereka kerjanya di pajak Mas. Di PBB kan. Iya kan, pajak PBB tahu. Itu anak tekniknya Stan itu. Enggak ya, saya lihat teman-temannya Mas kalau di lapangan Stan kan, gimana prakteknya yang pakai teodolit atau apa itu kan ya. Nah, itu kan saya tuh jadi ketemu sama anak tekniknya Stan sama anak hukumnya Stan kan. PPLN kan anak hukumnya Stan tuh. Iya. Yang masuk di JKN jadi. Tapi dia belajar penilaian juga loh ternyata. Enggak tahu ketika SKS apa 1 semester apa 2 semester gitu kan. Nah, kalau waktu itu kan agak terpilih lah, terpilih di DJKN. Terpilih Mas itu Mas. Nah, sejak kapan tertariknya di penilaian? Setahun pertama, tahun kedua gitu kan? Ini aku bisa cerita agak panjang ya Mas ya. Ini ceritanya menarik sekali. Monggo aja lah, santai. Nanti tak bikin 3 atau 4 episode juga nggak apa-apa lah. Karena kalau 1 episode 2 jam nggak ada yang nonton nanti. Lama. Jadi monggo silakan, feel free aja. Jadi ceritanya itu karena saya dipertemukan sama orang-orang baik lah di Direktorat Penilaian itu, alhamdulillah saya, ya namanya nasib ya, udah ada yang menentukan ya. Jadi saya tuh aja denial itu jelas Mas, udah akuntansi waktu itu di JKN yang notabene baru, terus saya masuk Direktorat Penilaian itu jadi sekretaris. Bayangkan Mas, ekspektasi saya tuh tinggi banget gitu kan. Auditor ya. Iya, auditor tuh jadi gayanya itu kan kayak gitu tuh. Terus ketemu jadikan ya kodarullah kan jadi sekretarisnya Pak Iwan. Tapi saya ketemu Pak Iwan itu yang merubah pandangan saya Mas. Hari pertama masuk, kalau enggak minggu pertama masuk itu saya disuruh ngadep beliau. Almarhum itu bilang, udah kamu kuliahnya ganti aja penilai gitu, bilang gitu kan beliau kan. Kenapa? Kalau akuntansi itu ngurusi masa lalu doang gitu, historical bilang gitu kan. Tapi kalau penilai itu kita bicara masa depan gitu, itu lebih menarik, dia bilang gitu kan. Terus saya kok gitu Pak, ya enggak apa-apa sih, terserah kalau Firda maunya masih lanjut akuntansi, tapi yang penting tetap belajar bilang gitu kan. Terus beliau itu menyebutkan salah satu hadis yang itu loh Mas, yang manusia yang berilmu itu ditinggikan derajatnya dibanding yang lain lah. Terus dalam hati saya itu jadi pelecut saya awal itu. Nggak mungkin saya nggak beresin akuntansi saya mau selesaikan dulu, baru nanti saya juga ikut penilaian. Toh nggak harus saling mengalahkan, kan bisa saling melengkapi, saya bilang gitu kan. Dalam hati saya tuh akhirnya naik turunnya jalan itu setelah ditinggal Pak Iwan itu membekas sekali sih Pak Iwan itu. Kemudian ada sosok-sosok seperti Pak Mirizal, seperti itu Pak Alex Ginting, itu yang mengenalkan saya dengan penilaian tanah Mas. Tanah loh, karena akuntansi nggak ngerti. Diajakin tuh, ini cerita nih, pas pertama kali dinas penilaian tanah ini sama saya manggilnya Bang Alek kan, karena dia nuntun banget gitu kan istilahnya. Dikasih form, disuruh nulis konturnya bagaimana, apa aja itu saya nggak ngerti Mas, kontur itu apa tuh saya nggak ngerti loh, nggak pernah belajar kan di Stan itu saya dituntun mulai benar-benar dari nol sama beliau itu. Jadi itu sebelum saya ketemu namanya penilaian bisnis, yang akhirnya saya kayaknya lebih memutuskan ke penilaian bisnis nanti. Itu dasar penilaian yang membekas banget sama beliau di bawah Pak Iwan seperti itu ya.
Dan Pak Mirizal terutama sih, yang suportif banget. Nah, itu Mas, awal kecintaan saya sampai kenapa saya jauh-jauh ke sini tuh ngambilnya jadinya malah real estate juga gitu loh jurusannya. Nggak ke accountingnya nggak saya lanjutin. Memang kalau cerita itu saya kan naik turun nih Mas. Sempat 11 tahun deh nggak pindah. 11 tahun nggak pindah di Direktorat Pendidikan, walaupun itu sangat nyaman, tapi kan bosan itu pasti. Penuh lah ya. Kuliah juga nggak beres-beres loh masa itu. Saya itu ngambil itu UT. Ada kisahnya memang UT. Kenapa memilih UT itu? Karena memang ada yang harus dibagi lah kiri kanan gitu kan. Habis itu baru saya merasa UT itu kayaknya nggak marem lah istilahnya, nggak marem ya. Ilmunya tuh nggak marem. Terus saya lulus UT saya beresin AK saya Mas. Di UI. Kan cuma sebentar setahun. Nah itu baru saya merasa pede kalau saya bisa akuntansi itu dulu. Masih ya. Bisa akuntansi. Enggak, terus akhirnya mulai ikut organisasi profesi kan, daftar IAI dan sebagainya kayak gitu, register akuntan diurus kayak gitu-gitu kan. Terus habis itu udah selesai. Terus sama Pak Mei supportnya yang luar biasa itu saya diminta mendalami lanjut ke penilaian itu. Diajak dibekali itu ditunjuk ngikut dikasih kesempatan short course di Belanda terkait highest and best use kayak gitu. Itu yang membuka, makin bikin jatuh cinta ke ilmu penilaian. Akhirnya memilih jalan ke US ini, ngambil real estate di American University. Cuman ya gitu Mas, nggak bisa pure real estate, sorry juga ini, nggak bisa real estate. Jadi saya walaupun jurusannya real estate, saya pilihnya 50-50, real estate, finance, and development. Tetap aja balik lagi ke finance yang dulu gitu, baik angka-angka dulu. Real estate tetap dapat, finance tetap dapat. Jadi nggak apa-apa lah, emang finance untuk real estate di sini di Indonesia itu masih sangat jarang tuh. Oh iya, enggak bener. Aku ini pribadi sih sebenarnya sih. Aku dulu itu termasuk yang gemes ya. Jadi kan aku penempatan 2005 ya, mulai meriksa tuh 2005, 2006. Itu udah langsung meriksa penilai tuh. Itu pasti pertanyaan yang nggak akan ketemu jawabannya sampai selesai itu adalah discount rate dan capitalization rate. Itu nggak pernah tuntas tuh. Gitu ya. Iya, sampai ya kalau kita mau jujur sampai sekarang di sini masih apa ya istilahnya masih belum ada pakem lah terkait untuk properti ya. Kalau kita bicara bisnis kan udah banyak lah ya. Ilmunya udah banyak, referensinya banyak, jurusannya di sini pun bahkan ada lah. Tapi kalau kita bicara real estate lah ya, real property itu kan masih tanda tanya tuh. Aku sampai dulu saking gregetannya aku tuh kumpulin bahan ya. Tak bikin tulisan sampai 30 halaman tuh, tak kumpul-kumpulin gitu. Nggak terbit-terbit sih. tapi kepuasan pribadi aja. Oh, jadi kan paling nggak kita strukturnya kelihatan kan. Oh, betul. Untuk cap rate itu kayak gini sebenarnya, untuk discount rate itu kayak gini, konstruksinya gini, adalah yang namanya apa namanya itu? Macam-macam lah, aku udah sampai agak lupa tuh. Nggak tahu saking rajinnya atau saking kosongnya tuh kerjaan di kantor dulu. Loh, itu kan jarang kayak gitu Mas, penasaran kayak gitu nih kan. Iya, aku penasaran itu. Saya juga gitu, tiap kali itu waktu itu di bawah Pak Nahdi kan, sampai ditanya tiap pelaksana sama kasihnya ditanya gini, ayo sekarang bedanya discount rate sama cap rate apa, sampai gitu. Nanti kalau itu ditanya Pak Dirjen harus bisa dengan mudah menjelaskan, sampai gitu. Memang gitu. Tapi Mas, ternyata setelah di sini jadi kelihatan banget kapan kita pakai discount rate sama kapan kita cap rate. Dan masalahnya di Indonesia itu karena kita sebenarnya masalah data aja. Karena nggak ada yang ngumpulin data terkait cap rate aja. Karena di sini Mas, saya tuh kalau ada tugas-tugas kuliah terkait penilaian HBU, itu data itu tinggal ambil. Tinggal ambil, ada yang nggak mau cap rate-nya per properti itu ada, cap rate market cap rate ada, market submarket itu ada gitu kan, karena ada yang ngumpulin. Jadi kita benar-benar bisa membedakan mana ini discount rate, mana ini cap rate gitu. Aku pengennya itu kalau di Indonesia kayak gini tuh, wah penilaian bisa maju banget gitu loh. Sebenarnya lebih tajam lagi sih.
di Iya, discount rate itu gitu kan. Itu kalau di properti gimana, di bisnis gimana gitu. WACC ya kan, sama lawannya yang di propertinya gitu kan. Aku sampai lupa, mortgage equity ya kalau nggak salah kan. oh iya, oh iya betul itu. Nah, itu apa bedanya kan kalau WACC itu kan sebenarnya konsep umum ya. Meskipun mortgage equity itu kan sebenarnya bagian dari WACC kan, WACC gitu kan kalau istilah itu untuk dunia bisnis. Cuman dia lebih spesifik lagi karena pakai mortgage kan. Kalau di apa namanya bisnis kan dia pakai leverage ya kan. Dia pakai debt kan. Itu kan beda tuh sifatnya debt sama mortgage. Gitu nggak sih? Ini kayak aku harus sama dosen ya nih nanya dulu nih. Jangan salah aku nih. Ya, Jangan aku salah ini. kalau gini, pertama itu pertanyaanku semester 1 di profesorku, Prof. Tettelbaum di sini. Saya itu bingung, saya orang finance, tapi terjun di real estate. Saya selalu bingung antara discount rate dan cap rate. Dia cuma jelasin gini, Mas. Cap rate itu discount rate yang ada di single point. Di saat ini sekarang juga nggak ada asumsi ke depan. Kalau WACC itu multi years. Discount rate itu multi year sampai 30 tahun atau 5 tahun kalau di sini proyeksinya. Dan itu pembentuknya kan seperti yang Sampan bilang. Kalau cap rate itu ya udah simple aja. Nilai properti berapa sama kalau di cash flow cash net operating income lah kalau di sini itu di titik poin sekarang itu berapa. Cuma gitu simple. Bagusnya cap rate itu nggak pakai asumsi-asumsi ke depan Langsung yang aja gitu kan. langsung aja. Itu fakta bahwa sekarang satu properti itu menghasilkan sekian dan kalau dijual sekian. Dan enaknya di sini karena setiap properti itu ada datanya cap rate sama kayak apa menghasilkan berapa cash flow-nya sama harga jualnya berapa. Jadi enak udah selisihnya kelihatan WACC itu berapa. Kalau WACC turunannya dari market capital market kan, dari itulah cost of equity dan cost of debt dan sebagainya itu terkait dengan investasi. Tidak. Nggak usah Seru, dalam-dalam Mas. lah, nanti aja. Iya. Nanti Oh, gitu dibikin ya. modul aja lah. Sorry. Tapi nggak apa-apa. Itu buat mancing lah. Biar Waduh. apa wawasan kan berkembang gitu kan. Iya. Ya intinya data dan riset kan intinya kan Datang ya. itu sebenarnya. Ya sebenarnya di Indonesia kalau mau riset bisa, cuman terkumpul apa enggak ini kan macam-macam nih karena karakter orang Indonesia biasanya dikit-dikit rahasia lah atau apalah kadang-kadang kayak gitu ya. Iya itu. Apalagi untuk bicara properti kan. Jadi taruhlah dibikin aturan pun nggak semudah itu kemudian bisa dilakukan kan. Makanya di situ seninya, di situ yang bikin orang luar negeri susah nilai di Indonesia. Iya. Karena jangan Betul. kan orang luar negeri, orang Indonesia aja kalau beda pulau bisa salah ini. Betul Mas. Sifatnya lokal banget kan kalau properti itu. Pas Itu. saya cerita kondisi Indonesia sama profesor gitu kan, pas office hour gitu. Dia bilang no way, saya nggak bakal bisa kalau kerja di Indonesia tanpa ada data harus tiap kali harus turun gitu kan, tiap kali turun nggak bisa, mereka juga nggak mau juga kayaknya. Kita tuh emang luar biasa penilai di Indonesia itu. Tiap hari ke Salut saya lapangan. tuh. Sehari bisa berapa objek lagi gitu kan. Hmm. Nah, kita ngobrol masalah ini aja deh, beasiswanya aja nih. Ini ngambil beasiswa apa nih? Kemudian ceritanya kok sampai dapat beasiswa dan ya itu tadi sih, kenapa ngambil di DC, kemudian kenapa ngambil real estate finance dan seterusnya lah. Monggo. Oke kan, berarti kan lanjut dari story yang Iya, tadi ya. yang tadi kita Nah, lompat-lompat jadi kan kan nggak untuk apa-apa nih. nggak apa-apa namanya. Jadi kan udah di titik yang saya udah bosen lah istilahnya gitu guys. Bosen itu bukan berarti saya nggak suka di satu tempat itu. Udah 12 tahun saya di penilaian bisnis, Mas. Itu Oh bahkan saya di itu penilai di Direktorat Penilaian, sorry saya motong. Itu di bagian yang penilaian bisnis ya malahan ya. saya di Subdirektorat Penilaian Bisnis dan Sumber Daya Alam. Jadi di situ itu saya udah mengalami gonta-ganti kasih dan saya masih di situ kan rasanya nggak enak ya Mas ya. Nggak enak gitu maksudnya bahkan ke subdit lain aja belum pernah gitu kan. Nah terakhir ini sebelum saya pergi itu ke sini Pak Nafi yang dulu kasih saya sekarang udah jadi kasubdit kan di tempat yang sama dan saya masih di ruangan itu gitu kan nggak enak. Jadi tapi emang sebelum itu saya udah nyari bosan saya harus improve lah Mas kayak gitu kan. Dari semua nyari beasiswa kebetulan pas waktu itu
Pak Direkturnya itu Pak Merijal, yang suportif banget, dan Pak Nadi. Nggak tahu, pokoknya Pak Merijal kan kebijakannya pokoknya semuanya harus minimal S1. Okay? Jadi Pak Direktur waktu itu memang kalau sore muter, nanyain pelaksana-pelaksana, khususnya yang dari STAN, ditanyain, S1 udah kelar belum? S1 udah kelar belum? Kalau enggak, nanti jadi ikunya kasihnya, gitu. Harus selesai, gitu kan. Terus gitu dipacu terusin, akhirnya saya mohon izin Pak Mei untuk kuliah AK itu, nggih. AK itu kan pasti disetujui, gitu. Terus lagi, Pak, saya mau nyari beasiswa. Oh iya, silakan. Nah, hitungannya saya kan terlambat nih, Mas. Teman-teman udah pada balik, saya baru mau daftar, gitu kan. Dan daftar sana sini. Ini udah usaha yang ketiga, tiga kali tes VETA. Pertama kali daftar AAS udah susah kan? Susah karena saya nggak bisa menjelaskan dengan simpel gitu kan. Daftar VETA yang pertama gagal tes tulis. Tesnya tulis gagal lah pokoknya. Yang ketiga ini alhamdulillah dengan susah payah, pokoknya yang di bawah lah peringkatnya lah, tetap alhamdulillah bisa meyakinkan yang nyeleksi itu kalau saya bisa masuk ke VETA gitu. VETA itu BPPK, Mas. Tarik iya dulu nggih. Nah, VETA itu. Ya gitu. Terus udah keterima VETA itu udah macam-macam lagi saya karena masih paling bawah ini kalau bicara kesuksesan saya nggak bakal sukses. Kalau masalah struggling, nah saya lancar nih kalau bahas struggling. Gimana kalau saya strugglingnya nyari kampus, terus bahasa Inggris dan sebagainya itu kan, wah itu banyak dramanya kan istilahnya kayak gitu kan. Nah dilalai itu apa ya? Karena dari awal saya udah milih real estate, kemudian saya diminta ngelis kan university yang menawarkan jurusan real estate itu berapa, ternyata nggak sampai 50, Mas. Se-Indonesia internasional itu nggak ada yang sampai 50-an itu ya. Jadi saya akhirnya ya udah, awalnya mau daftar Manchester ya, jadi terus akhirnya dapat LOE-nya itu sini, American University sama Glasgow. Terus Glasgow saya bilang, kalau Glasgow, saya emang sengaja nggak milih Australia, Mas. Karena ya saya pengen ada warna baru gitu loh kan. Dari bapak-bapak di Indonesia itu kan Australia minded banget loh. Saya mau jujur nih, ini fakta kan, Australia minded gitu, RICS kan. Saya mau ke Glasgow juga masih RICS, walaupun memang awalnya saya mau nyari RICS itu juga. Oke, gimana kalau Amerika? Dia kiblatnya ke Appraisal Institute kan. Saya lihat tuh American University itu ada afiliasi sama Appraisal Institute, Mas. Wah, cocok nih. Sama ASA juga kan. American Society itu kan, appraiser. Wah, cocok ini. Udah ini aja. Walaupun ya kalau dibandingkan dengan kampus lain, karena kampus lain dia nggak menawarkan ini hubungan ke organisasi profesi, nggak sebanyak di nggak ada koneksi gitu ya. Betul, Mas. Jadi ketika saya milih sini terus masuk, jadi semua studentnya real estate itu didaftarin ke Appraisal Institute. Jadi walaupun jadi student member ini nggak tahu nanti kalau udah selesai kan mesti mau bisa lanjut nyambung ke, apa kan, enggak, itu harus bayar sendiri kan, bayarin sama di Appraisal Institute, ASA. Sayang terus itu. Ada istilahnya ICSC, Mas. Di sini tuh untuk yang komersialnya, komersial real estate, macam-macam NEOP dan sebagainya, yang lokal itu daftarin semua. Jadi semua kalau ada fasilitas studennya dapat. Terus kalau ada seminar kan kebetulan online, dapat semua, Mas. Jadi kita akses ke jurnal itu dapat. Wah, itu luar biasa. Itu keunggulannya American University menurut saya. Faktanya memang American University itu peringkatnya kan nggak bagus-bagus banget. Saya lihat kenapa gitu kan. Ternyata memang dia nggak research-nya itu nggak sebaik university yang lain gitu research-nya. Tapi dia itu lebih more practical gitu kan. Dia lebih gimana caranya student saya itu
6 bulan setelah lulus harus siap kerja. Pragmatis lah istilahnya. Jadi dia ngisi benar-benar pokoknya nggak mau tahu, pokoknya 6 bulan. IQ-nya mereka itu 6 bulan setelah lulus dari kampus langsung kerja. Ya memang dia bawa dia itu kan sistemnya mereka bawa potensial employer gitu kan, potensial employer dibawa pas ke kelas. Nah di situ ada rekrutmen itu. Ya employer itu duduk gitu di kelas-kelas kami ikut kuliah terus mulai nyomot tuh. Jadi belum lulus itu udah dapet tuh gitu. Terus sertifikasi Mas di American University itu harus lulus sebagai salah satu syarat dapat nilai. Jadi kayak Bloomberg certification kayak gitu harus lulus. Terus ICSG yang commercial real estate-nya di sini harus lulus gitu. Berarti udah punya banyak sertifikat dong ini. Iya, kalau dipakai di sini. Kalau di Indonesia ya nggak tahu pakai apa enggak gitu. Ya paling enggak kan ngisi CV lah. Tapi kalau di aku nggak tahu ya kalau di teman-teman peneliti pemerintah ya, tapi harusnya hal-hal seperti itu kalau di MAPI ya, asosiasi swasta itu harusnya ada penghargaannya lah, ada akreditasi atau apalah. Ya memang belum pernah ada yang ngajukan mungkin ya. Tapi kalau ada yang ngajukan menurutku sih itu bisa diproses. Gampang lantar bisik-bisik lah sama teman-teman MAPI. Tapi saya bukan mau baca SDM ya. Tapi ini aku motong nih. Kenapa mencari warna yang berbeda? Ada triggernya nggak? Atau dari awal emang udah penasaran aja? Kalau seperti yang aku tahu ya, kayak teman-teman di JKN itu kan paling banyakan di Malaysia, kemudian ya tadi itu ya Australia, kemudian juga kadang kayaknya ada juga yang dari UGM juga kan. Kalau UGM sih itu dosen-dosennya memang dari MAPI ya sebagiannya, tapi kalau yang Australia sama Malaysia itu kan sebenarnya ya itu kiblatnya yang sana gitu kan ya, yang British lah ya, RICS lah gitu kan. Nah, triggernya apa ini? Kok mau beda gitu? Berani beda? Enggak gitu, Mas. Jadi ya tiap kali diskusi, Mas. Bayangkan kalau tiap kali diskusi terus jawabannya itu sama aja gitu, gimana sih rasanya? Karena kiblatnya sama gitu kan istilahnya. Kayaknya harus ada warna gitu kan. Enggak bisa gitu. Kalau di drama Korea kan istilahnya kalau pelangi itu kalau satu warna kan enggak menarik juga kan. Istilahnya kan harus ada warnanya. Ya, harus ada yang ngasih insight berbeda lah Mas ya. Bisa jadi nanti walaupun appraisal institute bisa jadi nanti ternyata sama kok, ujung-ujungnya sama. Ya enggak apa-apa. Yang penting kita jadi tahu gitu. Jalan yang lain. Betul. Pandangannya RICS seperti ini, kalau appraisal institute seperti ini, toh mereka juga maksudnya kalau kolaborasi Mas deh. Kolaborasi kan jadi menarik tuh nanti diskusinya seperti apa gitu emang. Ya itu terus kemudian saya nggak mau ya kurang tertarik di RICS kan ya saya nggak mungkin lah senior udah banyak loh Mas. Orang teman-teman dari MAPI RICS banget kan yang begitu kan. Wah saya nggak bisa dong compete, saya ini anak baru compete sama mereka gitu kan. Mesti yes saja kan istilahnya. Tapi kalau saya harapannya saya punya ternyata gini loh di appraisal institute gitu. Ada gini dikit beda kok. Tapi ujung-ujungnya walaupun sama nanti ya metodenya beda, bisa jadi alternatif gitu kan. Bisa jadi memperkaya khasanah lah ilmu penilaian gitu kan. Yang udah walaupun udah ada lama tapi kan kita kelibatnya udah ke RICS. Tapi kalau saya juga dengar ceritanya Pak kemarin ya yang podcast saya sebelumnya, yang wawancara saya sebelumnya dengan Pak Stefanus tuh emang urusan teori pun bahkan sejak dulu kan sebelum IVS Council ada ya, aku lupa tadi namanya apa, TFC kalau nggak salah kan. Nah itu pada masa itu tahun 90-an itu masih debat antara ya itu tadi ya kutubnya British lah kita bilang gitu dengan American gitu, bicara masalah market value itu sebenarnya konteksnya terkait dengan highest price atau terkait dengan apa namanya yang sekarang itu yang willingness. Bukan willingness itu kan secara filosofis udah kayak agak kutub-kutuban. Belum lagi kalau dari sisi hukum di belakangnya kan ada Anglo-Saxon sama common itu kan.
Nah, common law Oke, gitu betul. kan. Nah, hal-hal Iya, seperti betul itu kan betul. juga mungkin membentuk perspektif ya. Karena kan Oke. kalau baca-baca buku tuh biasanya tebel tapi buku-buku penilaian tuh ujung-ujungnya isinya itu putusan pengadilan. Iya, Apalagi yang sudah di sini banyak kejadian gitu kan, membentuk teori gitu kan. iya, makanya di sini tuh penilai itu lebih banyak malah dari hukum dulu memang pressure di sini. Banyak kan kalau orang-orang finance dia lebih memilih ke real estate development-nya gitu, appraiser itu macam-macam sih, tapi menarik sih Mas. Yes. Nggak nyesel Dan lah ya. lucunya juga lucunya itu saya bukan berarti saya nggak mau daftar RICS gitu Mas di sini. Ternyata saya mau daftar RICS juga di sini. Ternyata chapter RICS chapter di situ nggak ada, tutup gitu. Waduh, sayang banget kan. Sayang banget gitu kan, harusnya kan kalau udah bisa dapat dua sudut pandang yang RICS sama Appraisal Institute kan bisa saling melengkapi gitu kan. Kenapa Kalau tutup? Nggak American laku apa? kenapa? Kenapa tutup? Nggak Lebih laku apa? DC kan istilahnya propertinya ya udah mature lah ya Mas ya. Yang lagi hot-hotnya kan kayak di California gitu kan, Boston itu kan ya kenapa enggak SDM sini kan nggak banyak juga kan yang RICS. Dia mungkin lebih fokus ke state-state yang hot lah istilahnya, propertinya emang. Yang berkembang gitu ya. Enggak, yang lagi berkembang, lagi growing gitu. Jadi sekarang member apa aja ini ceritanya? ASA, AI, terus? Ya sama AI aja. Oh, Kalau yang akhirnya. itu yang appraiser. Tapi kan itu student member Mas ya. Nanti mikir-mikir kalau suruh bayar. Yang di Indonesia itu yang masih lanjut tuh Pak Hamid loh, dua-duanya itu sama RICS. Loh, Sepengetahuanku itu ya. jos banget itu. Jadi Itu kalau cerita apalagi kayak pendidikan ini kebetulan kita lagi jalan pendidikan online ya SPI 300 Real Property gitu ya. Beliau tunjukkan tuh member beliau di ASA, beliau ikut pelatihan apa aja online. Kemudian ada yang lulus, ada yang enggak ya biasalah namanya juga orang ikut kan, ada yang ikut berapa kali baru lulus gitu kan. Iya, iya. Tapi itu kan memacu. Jadi kalau Pak Hamid ini mohon maaf Pak, saya catat namanya Pak ya. Kalau Pak Hamid itu di nama beliau belakangnya pasti Velorix kan, Frix gitu kan. Ya. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi ngelihat beliau itu lebih banyak ke AI sama khususnya ASA ya. Beliau di ASA itu tercatat sebagai penilai personal property kalau nggak salah penilai mesin gitu kan. Dan masih update gitu sampai dengan sekarang dan skema-skema pendidikannya kayaknya sudah mau duplikasi ke sana gitu. Jadi Iya. agak beda meskipun Iya. statusnya gitu. Oh, betul Mas, pas aku mau waktu itu daftar student yang untuk ASA itu emang udah langsung disuruh milih kemana. Mirip banget ya. Saya pikir juga mirip sama yang strukturnya yang properti sederhana, yang real property itu mirip banget sama ASA itu. Designasinya itu kayaknya ya. Benar nggak sih kalau di MAPI gitu ya? Kalau enggak, sebenarnya bukan di MAPI, di kami, di PPPK. Berarti sama nih. Amerika banget nih sama nih, berarti nih. Kita kan bikin ini sebenarnya. Kita kan bikin apa dulu apa namanya itu ya. Jadi kita bikin framework ya, framework. Jadi blueprint. Blueprint. Blueprint waktu itu ya. Ya, masih ingat kan blueprint? Itu kan jujur Pernah lihat aja. itu. Sebenarnya dulu nyonteknya itu kan dari AI sama ASA gitu. Oh iya, pantas aku saya lihat tuh. Ini kok designation-nya itu kok mirip banget gitu. Ya kan nggak bisa. Ya memang mungkin ya, tapi nggak banyak orang yang ahli semua kan. Pasti ada spek-speknya masing-masing, keahlian masing-masing. Jadi kita petakan. Nanti ke depan sih maunya seperti itu. Jadi sambil jalan pelan-pelan kita bisa. Sekarang personal property juga sudah punya izin sendiri di kita. Jadi kalau dulu kan cuman properti bisnis, nah propertinya ada pecah di PS ya. Mungkin kalau di sana residensial ya, residensial. Tapi kalau di kita sekarang ada lagi personal property karena memang basicnya mesin itu sarjana teknik mesin. Beda ya. Asalnya itu gitu kan. Itu sesuatu yang nggak bisa tergantikan untuk mesin. Kalau properti mungkin masih bisa dipelajari di designasi apa gitu loh. Makanya kita ya agak-agak nyontek ke Appraisal Foundation sih, aku lebih ngelihat formatnya secara menyeluruh gitu kan. Kalau nggak salah, Appraisal Foundation tuh yang menetapkan ini ya,
maksudnya itu semacam lembaga pemerintah tuh gimana sih? Ah, ini mungkin bisa cerita nih. Aku tahu sih sedikit-sedikit, tapi kayaknya lebih tahu yang di sana nih. Aku nggak ngerti, Mas. Oh, nggak ngerti Kalau juga? masalah Wah. itu, aku nggak, kalau histori saya nggak, karena gini, karena kan ternyata jurusanku itu ternyata dia lebih ke real estate secara umum, lebih ke development. Dan ketika ditanya itu dari teman-teman dan profesor itu yang tertarik ke appraiser itu cuma aku. Oh ya. Yang lain, oh ya, teman-teman saya itu ternyata yang lain background-nya udah punya perusahaan developer sendiri masing-masing di negaranya masing-masing gitu kan. Jadi apa itu appraiser itu hanya menurut mereka itu hanya lengkap gitu ya. Bukan pelengkap juga bukan, Mas, tapi memang dia cuma satu proses saja di bagian mereka gitu. Cuman proses itu penting banget. Semua itu berawal dari penilaian gitu kan. Semua decision itu berawalnya dari nilai yang diterbitkan oleh appraiser. Cuman mereka berpikirnya lebih ke lo ini apa? Saya yang punya perusahaan gitu kan, ya itu biarkan yang appraiser aja, nih saya yang putusin gitu. Jadi terus jadinya akhirnya saya nggak ada temen nih, jadi nggak ada yang ngulik-ngulik terkait histori appraisal foundation gitu. Profesor juga lebih ke development gitu. Jadi saya nyari sendiri, cuma difasilitasi sama kampus ini jalurnya kalau mau, terus saya jalan sendiri gitu. Oh, tapi yang jadi member AI atau ASA nggak sendirian kan? Ada juga yang member sana kan? Atau jangan-jangan cuma sendiri aja? Saya sendirian yang student itu, karena itu kan pilihan tuh. Mereka tuh lebih milih yang lain gitu kan. Kalau saya, ya karena saya root-nya penilaian, ya saya minimal harus dapat info lah di sini, masa enggak gitu kan. Tapi kalau materi kuliahnya ada yang nyambung nggak sama penilaian? Judulnya itu nggak pernah ada tulisannya penilaian properti atau apa gitu kan. Tapi semuanya itu Kepake. kuncinya, intinya itu HBU semuanya, dasar decision-nya itu HBU, sama semua approach yang ada di penilaian. Mereka tuh nggak mau ngajarin istilah penilaian gitu, nggak, tapi semua decision-nya itu kan karena udah kelihatan banget kalau Hyacinth basis itu jadi kuncinya, Mas, di properti gitu. Mereka itu bilang itu. Cuma satu pertemuan aja, Mas, yang bahas terkait penilaian itu di sini tuh. Jadi kalau ditanya nanti balik disuruh nilai properti pakai sales comparable ya. Sales comparison itu ngeblank ya di sini. Nggak diajarin sama sekali, itu harus belajar sendiri. Lebih ke income approach di sini tuh. Jadi gimana develop tanah kayak gitu kan, highest basisnya gimana gitu kan, development namanya development. Jadi lebih berkembang ilmu penilaiannya karena jadi member ASA sama AI ya? Iya, kalau mau balik ke penilaian ya kayak gitu. Istilahnya kan belajar sendiri. Lumayan juga kok jurnal-jurnalnya. Tapi di sana ada nggak sih yang kalau di sini itu semacam S1 lah ya untuk jurusan penilai gitu?